Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini kita masih bersua. Insya Allah mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjaga ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi sejahtera, dan tentu saja dalam kondisi bahagia. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang hubungan atau relasi. Jadi bagaimana caranya kita mensikapi orang-orang yang negatif ya, atau begini ya, teman yang harus kita jauhi. Kenapa sih ada teman yang harus kita jauhi ya, atau kita batasi pergaulannya? Karena teman-teman ini memberikan efek negatif kepada kita ya, baik secara psikologis atau secara fisik ya. Kadang-kadang teman-teman yang seperti ini tuh memberikan efek yang sangat negatif. Dan lebih pandai lagi ya, lebih pintar, lebih smart lagi kalau kita itu bisa membatasi atau jangan terlalu intens bersahabat dengan orang-orang yang seperti ini. Karena dalam setiap pergaulan ya, baik itu di keluarga besar ya, keluarga besar itu maksudnya kan dari keluarga pihak perempuan, ada keluarga besar, ada bla bla bla, terus dari keluarga pihak laki-laki, nah itu maksudnya keluarga besar seperti itu. Pastilah ada karakter-karakter yang negatif ya, yang harus kita batasi ya. Bukan kita stop tidak berhubungan sama sekali, tetapi kita membatasi yang terpenting dan penting saja. Pun ya, kadang-kadang kita juga selalu bertemu karakter-karakter negatif ini di lingkungan masyarakat, di tetangga, di pergaulan sekup yang agak luas lagi, dan di dalam hubungan pertemanan. Kenapa sih harus kita hindari atau batasi? Karena kalau kita misalkan tidak hindari atau tidak membatasi, maka efeknya itu akan terasa sekali negatif bagi diri kita. Dan kalau kita bijaksana itu harus mensikapinya dengan baik ya, dengan baik. Artinya kita harus cerdas untuk memilah dan memilih. Seperti apakah teman yang harus kita hindari ya? Yang pertama, teman yang suka gibah. Pastilah ini orang-orang yang seperti ini pasti akan selalu ada ya di lingkungan masyarakat. Pasti akan selalu ada orang-orang yang selalu gibah. Ketika kita ngobrol dengan dia, yang diutarakan biasanya ya, yang diutarakan itu tentang keburukan si A. Nanti ada lagi si B yang lewat, yang diberitakan si B. Kemudian ada lagi ganti topik si C. Selalu keburukan yang dia ungkapkan. Sebenarnya sih ya, kalau kita pikir apa manfaatnya ketika kita membicarakan orang lain? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ia di depan kita, dia membicarakan orang lain. Berarti di belakang kita, dia pun membicarakan. Nah, orang-orang yang seperti ini hanya akan memberikan efek negatif kepada kita. Selain ya berdosa kepada Tuhan. Karena kalau kita gibah, itu akan mengurangi pahala kita. Yang seharusnya kita dapat pahala kebaikan. Tetapi karena kita ikut-ikutan bergibah, maka pahala kita menjadi berkurang. Kemudian ya, efek negatifnya kalau kita selalu bergaul dengan orang-orang yang suka gibah, lama-lama kita pun jadi gibah, jadi ikut-ikutan, jadi ikut membicarakan orang lain. Yang tadinya dari rumah kita niatnya baik, niatnya positif-positif ada dalam bergaul, jadi ikut-ikutan gibah. Nah, itu efek negatifnya. Kemudian ya, yang kedua, teman yang harus kita hindari adalah teman yang egois. Yang seperti apa sih yang egois itu? Yang egois itu ya, teman atau lingkungan masyarakat yang selalu merasa dirinya paling benar. Jadi yang mengatur segalanya dia, yang merasa paling benar, yang merasa superior. Orang lain harus taat aja kepada dia. Jadi seakan-akan dia itu adalah suatu penentu. Nah, orang-orang yang seperti ini selalu ada. Jadi merasa paling benar, merasa orang lain itu harus taat kepada dia, merasa
superior, merasa paling pintar, paling cerdas, paling kaya, paling memiliki pengaruh. Nah, orang-orang yang seperti ini harusnya kita batasi saja, kita jangan terlalu intens bergaul dengan mereka. Karena kalau kita bergaul dengan mereka, itu selalu akan menyakitkan kita. Jadi kita itu merasa sebagai orang yang kayak tertindas gitu. Jadi kita itu merasa apa-apa tuh harus dia terus yang diutamakan. Jadi kita batasi pergaulan dengan orang-orang yang egois. Kemudian ya yang harus kita hindari, yang selanjutnya adalah orang-orang yang selalu mengeluh. Jadi kalau orang-orang yang selalu mengeluh itu ya, ketika cuaca buruk dia mengeluh, waduh hujan terus, jadi dia mengeluh terus. Kemudian ketika dia tidak punya uang, dia selalu mengeluh, aduh aku tidak punya uang, bagaimana ya, padahal sebentar lagi bla bla bla. Keluarlah jeritan hatinya. Kemudian dia juga mengeluh, aduh fisik saya sakit, malam nggak bisa tidur, pusing, kaki saya sakit, asam urat. Wah, banyak sekali keluhan-keluhannya. Kadang-kadang saya juga tertawa kalau bergaul dengan orang ini pasti mengeluh. Saya kadang tertawa, ada juga yang seperti ini loh, orang yang suka mengeluh. Kita makan-makan ya, keluhannya, wah makanannya nggak enak, udah mahal, jauh nggak enak. Seperti itu. Saya dalam hati tertawa, ini orang mengeluh terus. Lah itu adalah teman yang harus kita hindari. Kenapa sih kita harus menghindari orang yang mengeluh? Sebenarnya begini ya, kalau dia mengeluh, itu dia sedang mengeluarkan energi negatif. Dan kita yang netral ya, yang netral, yang tidak negatif, akan ke bawah negatif. Kita jadi berpikir begini, ketika dia mengeluh, hujan terus, nanti kita jadi ngomong gini, iya ya dari kemarin hujan terus. Nah, kita jadi mengeluh kan? Tidak perlulah kita mengeluh, apalagi mengeluh tidak punya uang. Itu aib ya, kalau bagi saya. Tidak usah mengeluh tidak punya uang. Karena apa? Tak ada seorang pun yang akan memberimu uang. Jadi uang itu ya harus dicari. Kita tidak perlu mengeluh ke si A, ke si B, ke si C. Saya tidak punya uang. Tidak perlu mengeluh seperti itu. Yang ada, mereka akan menertawakan. Kasihan lu gak punya uang. Ada yang seperti itu. Tapi kita mah jangan menertawakan. Ya dalam hati aja. Orang kok suka mengeluh ya? Harusnya mah gak usah mengeluh. Orang lain jangan tahu lah kalau kita gak punya uang tuh rahasia. Rahasia pribadi. Jangan sampai orang lain tahu. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang selalu merepotkan. Kadang-kadang ada ya yang seperti ini. Bukan kadang-kadang, realitanya ada. Misalkan dalam hidup bertetangga. Ada aja yang seperti itu. Sebentar-sebentar pinjam alat yang di dapur. Oke lah boleh, kan ada yang di dapur, tinggal pinjam ini gak apa-apa. Pinjam. Sebentar kemudian pinjam apa lagi? Sebentar pinjam lagi. Kemudian pinjam lagi yang lebih berat lagi. Iya, kalau segera dikembalikan. Kalau nggak dikembalikan, ketika kita mau pakai nggak ada, kita kan juga jengkel ya. Ya kalau ada banyak persediaan, oke lah, boleh. Kan sesama tetangga, sesama teman, kita harus toleran, harus mau membantu, kewajiban membantu orang lain. Tetapi kalau misalkan terlalu sering sekali kita itu direpotkan, kita kan juga jadi merasa, wah ini orang ini kok begini ya, kan jadi berpikir seperti itu. Padahal kita niatnya baik, tetapi kalau terlalu sering kita direpotin, kita kan jadi berpikir. Nah, orang-orang yang seperti ini harus kita batasi ya pergaulannya, jangan terlalu intens dengan orang-orang yang seperti ini. Kalau dalam pergaulan ya, baik itu sekup pertemanan atau di lingkungan tetangga, atau misalkan dalam lingkungan keluarga besar, itu kan harusnya take and give. Jadi ketika dia memberi kepada kita, kita minimal memberi kepada dia yang sama, maksimal yang lebih dari itu. Jadi kita jangan ngerepotin aja,
tetapi kita juga bisa take and give lah, istilahnya seperti itu. Ini mati lampu ya, jadi gelap. Kemudian ya, yang selanjutnya adalah teman yang malas. Kalau teman yang malas itu ya, alhamdulillah, nyala lagi. Kalau teman yang malas itu akan sangat memberi pengaruh kepada kita. Kan janjian, tanggal sekian, jam sekian, mau acara apa? Ternyata orangnya masih tidur. Janjian lagi, tanggal sekian, jam sekian, mau apa? Gagal lagi gara-gara malas. Nah, orang-orang yang seperti ini misalnya ketika kita berkunjung ke dia juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang terbengkalai, artinya kan dia malas. Jangankan belajar untuk masa depan, dia untuk pekerjaan rumah tangga aja dia malas. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak akan memberi pengaruh positif kepada kita. Yang ada dalam diri kita cuma, kenapa ya ini semuanya serba berantakan? Lah, ngapain aja di rumah? Nah, seperti itu. Jadi teman-teman yang bisa membuat hati kita itu kayak jengkel gitu. Kalau orang-orang yang malas, udah janji tanggal sekian, jam sekian, ternyata dia mengabaikan gara-gara tidur. Kalau orang-orang yang malas itu sebenarnya orang yang tidak punya visi misi ke depan. Jadi dia tidak ada agenda apa yang harus dikerjakan. Pekerjaan rumah tangga aja terbengkalai, apalagi visi misi. Saya yakin orang malas tidak akan punya visi misi. Nah, orang-orang yang malas yang seperti ini, kita tidak perlu berteman. Karena efeknya adalah negatif kepada kita. Orang-orang yang harus kita pertahankan ya pertemanannya, orang yang tidak suka ghibah, itu bagus karena akan memberi pengaruh positif kepada kita. Orang yang tidak suka mengeluh, artinya orang yang selalu optimis dalam menjalani kehidupan. Kemudian orang yang tidak suka merepotkan orang. Kemudian orang yang rajin atau orang yang tidak pemalas. Nah, jadi kita harus pandai-pandai dalam memilih teman. Karena teman atau lingkungan masyarakat yang dekat dengan kita akan sangat berpengaruh besar terhadap diri kita. Iya kan? Mudah-mudahan ini manfaat ya. Mari kita saring siapa teman yang memberi efek positif kepada kita dan siapa teman yang memberi efek negatif kepada kita. Yang memberi efek negatif, stop hubungan dengan kita. Jadi kita hanya bergaul dengan orang-orang yang positif, dengan orang-orang yang negatif kita batasi. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.